Selamat siang pejuang, gimana? Masih semangat dong untuk tetap di rumah? Kita memang harus sama-sama berjuang untuk menghadapi wabah COVID-19 ini dengan berbagai cara pastinya. Termasuk bagi pasangan yang sudah merencanakan pernikahan di Purbalingga ini. Tak ada pesta mewah ataupun gaun pengantin indah yang diidamkan. Tiwi dan pasangan bahkan hanya menggunakan jas hujan sebagai APD untuk menghindari corona. Tidak pernah terbayangkan oleh Tiwi, gadis asal Purbalingga, Jawa Tengah dan pasangannya, Rian Andika, pemuda asal Lampung yang harus menikah dalam kondisi pandemi corona. Padahal, momen berharga ini telah keduanya siapkan jauh-jauh hari. Rencananya pun berubah, tidak ada pesta ramai dan mewah, bahkan tidak ada riasan pesta dan gaun pengantin. Kedua mempelai harus berbalut jas hujan sebagai pengganti hazmat atau alat pelindung diri. Pesta pernikahan ini dilangsungkan sederhana di halaman Balai Desa Gunung Welut, Purbalingga. Yang hadir hanya keluarga dekat, saksi, pihak desa, serta penghulu. Aturan tentang social distancing juga diterapkan dalam acara sakral ini. Akad nikah ini juga dipantau perangkat desa Gunung Welut karena seorang warganya telah positif terinfeksi virus corona. Itu sebabnya sejak pekan lalu, isolasi mandiri telah diterapkan di desa ini. Ternyata sang pengantin pria yang berasal dari luar daerah juga telah diisolasi di balai desa sejak tiba di desa sebelum hari akad tiba. Momen pernikahan ini pasti akan menjadi kenangan tersendiri ya, karena diadakan di waktu yang tidak biasa dan dengan cara yang tidak biasa. Tapi ada lagi nih yang spesial, yaitu para pejuang yang melakukan aksi nyata. Seperti Ivan Gunawan yang memproduksi masker kain untuk membantu mengatasi kelangkaan masker. Hai guys, saya Ivan Gunawan. Ivan Gunawan, desainer sekaligus presenter ini sudah lama ikut serta dalam gerakan kemanusiaan. Di tengah wabah corona, Igun tidak henti mengkampanyekan penggunaan masker melalui akun Instagramnya yang punya 20,4 juta follower alias pengikut. Tak hanya itu, Igun bersama dengan Yayasan Dunia Mega Bintang juga secara nyata mendonasikan 1.000 masker bagi yang membutuhkan. Masker ini dibuat oleh tim produksi Ivan Gunawan dengan desain menggunakan bahan ramah lingkungan dan dapat dicuci untuk bisa dipakai kembali. Bergerak masif, Ivan Gunawan juga berdonasi dalam menyediakan APD atau surgical suits bagi fasilitas kesehatan. Donasi yang telah terkumpul ini telah disalurkan setidaknya ke puluhan puskesmas di seluruh Indonesia. Selain Ivan Gunawan, dua perancang bersaudara Samuel Wongso dan Stephen Wongso juga tergerak dalam penyediaan APD. Melalui brand mereka, Wong Hang Tailor, keduanya menyalurkan bantuan ke rumah sakit di luar Pulau Jawa. Setiap hari Wong Hang Tailor memproduksi 50 hingga 100 APD. Menariknya, dua desainer ini menerapkan terobosan baru dalam pembuatan APD, yakni dengan menggunakan bahan parasut mahal dan tebal. Sehingga APD karya mereka bisa digunakan berkali-kali. Tentunya mereka telah menyesuaikan standar medis yang dibutuhkan. Selain APD, Wong Hang peduli COVID-19 juga bergerak dalam penyediaan ratusan masker setiap harinya. Desainer Ana Avanti juga produksi baju APD atau alat pelindung diri yang diproduksi yayasannya. Desainnya mulai dari APD berwarna merah putih hingga sentuhan motif batik. Bakti ini ia lakukan sebagai wujud cinta untuk Indonesia. Kontras dari hari biasanya, ruang produksi kebaya mewah milik Ana Avanti kini berubah menjadi ruang produksi massal, alat pelindung diri, coverall gown bagi para tenaga kesehatan. Kurang lebih dalam sebulan terakhir, Yayasan Ana Avanti bergerak dalam kegiatan sosial. Ana bersama dengan karyawannya telah memproduksi sedikitnya 2.000 lebih APD. Ia bahkan mendesain sendiri APD yang didonasikan. Kain berwarna putih dan resleting berwarna merah ia siapkan. Ini ia lambangkan sebagai bendera merah putih sebagai wujud kecintaan Ana bagi Indonesia. Dalam desain APD terbaru, ia juga terus mengganti materi APD dengan bahan yang lebih baik. Ia selipkan juga motif batik di pergelangan tangan sebagai ciri khas Ana Avanti. Ana memastikan produksi APD tetap steril dengan menyediakan APD karyawannya. Hati Ana Avanti pertama kali tergerak setelah mendengar rumah sakit kekurangan APD. Sementara, para medis harus menangani pasien secara maksimal. Ia lalu merelakan produksi kebaya mewahnya untuk berhenti sementara, agar karyawan fokus membuat zirah petugas kesehatan.
Saya merasa bahwa ketika Tuhan menyentuh saya secara pribadi, saya harus mengambil sikap dan berbuat sesuatu karena saat ini begitu banyak orang yang ego dengan memikirkan diri sendiri, dan saya merasa bahwa saya seperti ditegur oleh Tuhan, kok tidak memperhatikan orang lain. Akhirnya saya melihat bahwa para tim medis yang berjuang di garda depan untuk menyelamatkan banyak orang dan meninggalkan diri sendiri sebagai pahlawan kemanusiaan harus saya dukung. Selain menyediakan APD siap pakai, Ana Avanti juga menyiapkan bahan dan pola APD untuk disalurkan kepada UKM yang ingin ikut serta dalam gerakan peduli APD. Seluruh APD siap pakai didonasikan gratis ke rumah sakit yang menangani virus corona. Hingga kini, sejumlah surat permohonan APD dari rumah sakit se-Indonesia terus berdatangan. Ana menghimbau agar pengusaha garmen ikut berkontribusi membuat APD demi perang melawan COVID-19. Terima kasih sudah Ana Avanti. Indonesia sehat! Kebutuhan APD sangat banyak. Diperkirakan sampai akhir Mei nanti dibutuhkan 3 juta set alat pelindung diri. Sampai sekarang pun, masih banyak rumah sakit dan puskesmas yang butuh bantuan APD. Di media sosial Instagram, beberapa rumah sakit, puskesmas, serta klinik menyatakan butuh bantuan APD dengan tagar atau hashtag butuh APD. Alat pelindung diri sangat dibutuhkan oleh tim medis saat menangani pasien COVID-19 agar mereka tidak terkena corona. Kondisi tubuh yang menurun akibat padatnya aktivitas di rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya membuat tim medis lebih rentan terkena COVID-19. Makanya, ayo bantu sebisa kita. Karena yang terpenting, kita perangi COVID-19 bersama-sama. Beberapa inovasi juga dilakukan untuk menghadapi wabah COVID-19. Kami punya informasi selengkapnya, usai jeda. Warga Plus 62 selama ini terkenal kreatif kan? Termasuk di tengah merebaknya pandemi corona seperti ini. Salah satunya nih, yang sempat heboh di media sosial. Saat mulai muncul tagar karantina wilayah, berita tentang pocong jaga gapura ini bikin orang terkekeh. Apalagi beritanya sampai masuk televisi ternama di Korea Selatan, MBC News dan JTBC News. 드리면요, 지방 정부 말 단위의 격리와 봉쇄 조치가 잇따르고 있다고 합니다. Aslinya foto dan video ini milik pemuda di desa Kepuh, Sukoharjo, Jawa Tengah. Jadi, salah satu pengunggah foto ini Anjar Panca. Tidak mau ketinggalan saat mulai marak orang mengunggah konten ajakan agar tetap di rumah, tidak berkumpul atau bergerombol. 자, 그런데 그 옆에서 얼굴도 발도 없는 하얀 형상을 한 무언가가 나타납니다. Akhirnya, ia unggahlah cara karantina wilayah yang anti-mainstream. Sebenarnya, foto ini diambil saat malam 1 Suro 2019 lalu. Jadi, bukan saat pandemi corona ini ya. Unik juga sih kalau ada yang menakuti masyarakat agar warga tetap di rumah. Tapi yang patut diingat, jangan sampai membuat celaka orang. Beda lagi nih sama cara yang temu kepolisian, yaitu memakai teknologi yang ada. Salah satu yang dilakukan jajaran Polres Cimahi, Jawa Barat, drone. Tak hanya memantau lokasi kerumunan orang, tapi juga dilengkapi dengan pengukur suhu tubuh. Drone diterbangkan mengitari pusat keramaian di kota Cimahi. Mulai dari alun-alun, sentra belanja di Jalan Gandawia, serta sejumlah lokasi nongkrong para anak muda. Layar monitor akan tunjukkan warna merah jika keadaan lokasi tersebut padat. Lewat pengeras suara, petugas kepolisian bisa memerintah agar warga tidak berkumpul atau berkelompok. Tidak berkumpul atau mengadakan acara yang bersifat kerumunan. Drone ini mampu mendeteksi suhu tubuh manusia
dan juga dapat merekam suara sehingga masyarakat dapat membubarkan diri. Untuk mentaati peraturan pemerintah pada saat ini guna pencegahan merebaknya virus COVID-19. Drone ini sudah kita gunakan kurang lebih 1 minggu dan saat ini hasilnya lumayan bagus. Masyarakat juga mengetahui. Kita selalu mengimbau masyarakat untuk tidak bepergian keluar rumah apabila tidak benar-benar penting dan mendesak. Jakarta sebagai kota yang tidak pernah tidur tak luput juga dari operasi keselamatan ini. Kawasan Senayan, Jakarta jadi salah satu titik pilihan. Nah, ini alat sangat membantu kita semuanya pada program-program pencegahan masyarakat di tempat umum, di tempat kerumunan. Nah, ini nanti akan kita terus lakukan pada kerumunan-kerumunan ini ada nggak ini potensi-potensi suhu masyarakat yang di atas 38. Di tengah pandemi corona, masih saja banyak masyarakat yang bandel. Tidak mengindahkan anjuran menjaga jarak fisik atau tak sabar untuk tetap di rumah. Boleh keluar asal ada keperluan mendesak. Teknologi drone yang dilengkapi dengan alat pengukur suhu tubuh dan pengeras suara ini memudahkan aparat berpatroli. Operasi keselamatan ini dimulai sejak 6 sampai dengan 19 April mendatang. Bukan hanya untuk memantau suhu, drone juga digunakan di beberapa daerah untuk penyemprotan disinfektan. Pemkot Jakarta Selatan lah yang milih cara baru ini. Bekerja sama dengan Dinas Potensi Kedirgantaraan dan Federasi Aerosport Indonesia sejak Maret lalu. 2 unit drone diterbangkan dimulai dari stasiun MRT Istora hingga Bundaran Senayan. Nah, kalau di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, memakai drone jumbo milik TNI, tepatnya Danrem 083 Baladika Jaya. Kerennya, penyemprotan ini mampu menjangkau lokasi sulit di kawasan padat penduduk. Ambil bagian dalam pencegahan corona secara nyata, Bribka Afif memodifikasi sepeda motornya menjadi alat semprot disinfektan otomatis. Anggota Polres Jakarta Timur itu membeli peralatan penyemprot secara mandiri. Ia membuat alat penyemprot menggunakan drum ukuran 60 liter, serta mesin dinamo yang tersambung dengan aki. Hasilnya cairan disinfektan dalam drum mampu disemprotkan ke pemukiman warga di lokasi ganggang sempit. Inisiatif ini terdorong dari kekhawatiran warga akan penyebaran virus corona. Memerintahkan anggotanya, selalu menyarankan anggotanya untuk membuat inovasi-inovasi yang tujuannya membantu masyarakat dalam pencegahan virus corona ini. Karena kita melihat kendaraan Polri sama pemadam dan dinas-dinas yang lain itu besar-besar yang bisa cuma di jalan raya. Sedangkan masyarakat ini kita perintahkan untuk berdiam diri di dalam rumah. Otomatis saya berpikir gimana caranya mereka dalam rumah, mereka juga harus sehat. Nggak harus mereka dalam rumah, tapi dalam ketakutan gitu kan. Akhirnya saya buat inovasi ini, saya buat bikin motor penyemprotan ini. Tujuannya itu ya, selain itu juga panggilan hati sih. Inovasi Afif pun mendapat apresiasi warga. Karena dengan menggunakan motor drum disinfektan mampu menjangkau daerah-daerah yang sulit dilalui mobil. Benar, lebih praktis. Jadi kita hanya dengan kendaraan gitu. Jadi nggak terlalu banyak orang untuk juga mencemprotan gitu. Kalau yang biasanya kan kita secara manual itu datang gitu. Memang kalau ini khususnya hanya untuk wilayah yang bisa dilewati sama kendaraan motor ini aja sih. Bribka Afif juga bersedia meminjamkan sepeda motornya bagi warga yang membutuhkan. Ia berharap hasil karyanya bermanfaat bagi masyarakat. Ada beberapa cara yang dipilih untuk habiskan waktu di rumah. Mulai dari bersih-bersih, sampai buat makanan untuk keluarga. Nah, ada nih yang jadi favorit seminggu belakangan ini.
Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menghabiskan waktu dan mengusir kebosanan di rumah. Coba-coba masak resep baru, atau justru menerima tantangan recook yang lagi hits di seluruh dunia. Salah satunya adalah Dalgona Coffee. Jadi, kenapa sih Dalgona Coffee ini hits banget? Ternyata tren kopi Dalgona ini berasal dari Korea Selatan. Saat pandemi, orang-orang stay di rumah dan mengisi waktu dengan membuat kopi. Nah, mereka lalu mengunggahnya di media sosial. Karena penampilannya yang menggiurkan dan rasanya yang juga enak, makanya banyak yang ikut bikin. Lalu, kenapa ya namanya Dalgona? Ternyata karena rasanya mirip dengan permen Dalgona. Permen yang terbuat dari gula pasir dan juga baking soda. Dilelehkan hingga membentuk karamel. Permen ini dibentuk menyerupai lollipop dan dicetak dengan bermacam-macam bentuk. Permen ini biasanya sering dibeli oleh anak-anak sebagai camilan sepulang sekolah. Di Indonesia, tren Dalgona Coffee sudah berjalan dalam minggu-minggu terakhir. Sederet artis juga terpanggil buat nyobain. Mulai dari Nagita Slavina, Princess Syahrini, keluarga Ruben Onsu, Natasha Wilona, dan masih banyak lainnya. Nah, biasanya bikin Dalgona Coffee itu butuh waktu lama. Ada yang butuh waktu selama 30 menit, 1 jam, bahkan ada yang saking lamanya, akhirnya menyerah. Karena kesuksesan Dalgona Coffee harus mencapai konsistensi yang pas. Dan yang bikin capek adalah ngaduknya itu. Udah kayak habis olahraga, angkat barbel. Kali ini saya bakal ngasih tips gimana caranya cepet bikin Dalgona Coffee. Tanpa mixer, tanpa whisker, tanpa capek, tanpa lama, dan tanpa stres. Tapi rasanya tetap nikmat. Jadi bahan-bahan yang perlu disiapin adalah kopi tanpa ampas, brown sugar, tapi kalau nggak punya brown sugar bisa diganti gula pasir atau gula merah. Lalu ada air hangat dan juga fresh milk. Nah, perbandingan gula dan kopinya itu harus 1:1. Pertama-tama, masukin dulu kopinya ya. 2 sendok makan cukup. Kemudian 2 sendok makan dari brown sugar juga. Harus perbandingannya sama ya, sama-sama 2 sendok makan. Lalu dicampur dengan air panas. Ini sebenarnya takarannya kalau bisa juga 2 hingga 3 sendok makan, tapi sesuai selera sih. Baru kita mulai aduk-aduk pakai ini, saringan. Aduk terus sampai bubuk kopinya juga pada larut jadi satu sama brown sugarnya. Jadi kalau orang tuh biasanya yang bikin Dalgona Coffee pakai mixer ataupun whisker tuh cukup lama, bisa 15 menit, bisa setengah jam, atau bahkan ada yang bisa berjam-jam. Nah, pokoknya setelah larut ini terus aduk aja dengan saringan ini sampai benar-benar menyatu. Kopi, brown sugar dengan air hangatnya. Nantinya pelan-pelan tuh warnanya akan berubah menjadi kecoklatan muda. Nah, selain kopi, banyak juga yang eksperimen nih pakai bahan matcha, susu bubuk, dan lain-lain lah pokoknya. Pokoknya semua jadi kreatif dan makin sering nyobain masak. Nah, ini terus kita aduk sampai mengembang dan konsistensinya pas. Nah, ini kalau tadi saya pakai timer udah nyaris 4 menit dan sekarang teksturnya udah mulai berubah jadi kayak foam. Ya. Ketika dia naik gini nggak jatuh krimnya. Jadi ini udah bukti bahwa dari kopi dan brown sugarnya sudah nyatu dan sudah kental. Jadi deh. Tapi saya butuh gelas baru nih. Mana gelasnya? Sip, thank you. Kita tinggal menuangkan susu fresh milk, susu hangat ya, setengah atau 3/4 juga boleh. Nah, susunya udah siap, sekarang udah kita siap sajikan nih foamnya. Sekarang waktunya kita nyobain nih. Rasanya enak banget, kopinya enak, tekstur foamnya juga lembut, ditambah perpaduan susunya hits banget lah pokoknya.
Tapi ini kan versi tanpa diaduk. Kalian juga kalau yang selera diaduk, dicampur bisa juga kopi dan foamnya atau susu dengan foamnya ini diaduk. Nah ini jadi warnanya udah nggak misah lagi ya. Kalau tadi kan warna putih dan coklatnya masih misah, sekarang sudah benar-benar menjadi seperti kopi susu biasa. Ini setelah diaduk kita akan coba juga. Enak juga. Jadi kalau tadi sebelum diaduk itu kita masih bisa merasakan susunya, rasa normal, rasa murninya dengan perpaduan ditambahin sedikit ada foamnya. Kalau ini setelah diaduk rasanya benar-benar nyampur antara susu dengan foamnya, jadi benar-benar kerasa jadi satu. Kalau saya sih lebih selera yang diaduk. Jadi kamu pilih mana? Tim aduk apa tim nggak diaduk? Itu tadi dia bikin tips Dalgona Coffee. Jadi mengisi kegiatan produktif kayak gini merupakan salah satu cara kita berjuang dari rumah. Berjuang supaya COVID-19 ini tidak semakin menyebar, dan buat yang lagi berjuang di rumah, bisa juga loh sharing kegiatan menariknya. Apa saja yang dilakukan untuk mengusir kebosanan kalian, tips mengajar anak dari rumah, atau menyebarkan kebaikan dari rumah. Setelah itu kalian bisa posting di Instagram Anda dan mention kita @officialnetnews. Tuh jangan lupa ya, sertakan hashtag berjuang dari rumah. Hashtagnya jangan lupa berjuang dari rumah. Bagi videonya yang paling menarik, akan ada giveaway menarik dari net. Sudah 30 menit, saya Panji Suryono menemani Anda. Mari kita sama-sama berjuang melawan COVID-19. Stay healthy, stay positive, and stay fun everyone.